Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nebula TV yang dirahmati Allah, setelah episode perdana dari manaqib atau biografi ulama sana keilmuan Nusantara sukses tayang dengan ribuan viewers. Kali ini Nebula TV dengan bangga mempersembahkan tayangan kedua dari episode manaqib ulama Nusantara sebagai sanad penerus keilmuan Rasulullah SAW kepada muslimin di Nusantara. Ungkapan terima kasih kami persembahkan kepada sahabat Nebula TV yang dengan antusias menyambut tayangan perdana kami. Kali ini Nebula TV mempersembahkan manaqib atau biografi Asy-Syaikh Nuruddin Ar-Raniri, sang penyebar aksara Arab Pegon di Nusantara. Masyarakat pesisir Sumatera, khususnya Aceh, lebih mengenal Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan sebutan Syekh Ar-Raniri. Beliau mempunyai khas keulamaan di masanya. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang mempunyai etos menulis karya ilmiah yang tinggi, terutama karya-karyanya di bidang keislaman. Mayoritas karya tulisnya dikonversikan dalam bahasa Arab Melayu sehingga memudahkan masyarakat Islam Nusantara, khususnya pesisir Sumatera, mempelajari lebih dalam. Kontribusi keulamaannya dapat dilihat dari berbagai bidang kajian Islam, antara lain kalam dan tasawuf, fikih, sejarah, akidah, dan sebagainya. Hal inilah menjadikan beliau seorang tokoh yang disegani secara keilmuan dan ketokohannya. Dengan demikian, pengaruh keislaman terutama di bidang fikih semakin masif terimplementasikan di tengah masyarakat Aceh dan Sumatera pada umumnya. Biografi Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam sejarah banyak menceritakan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang sangat strategis, sehingga tidak mengherankan lagi apabila banyak orang asing ataupun para pedagang yang melewati atau singgah di Aceh, sehingga mereka datang dari berbagai bangsa, India, Gujarat, dan lain-lainnya. Dengan demikian, tidak salah bahwa orang Aceh mayoritasnya keturunan campuran. Selain itu, dengan singgahnya orang asing atau lewatnya para pedagang tersebut, maka terjadilah kontak antara orang Aceh dengan mereka tersebut, sehingga melahirkan peradaban dan kebudayaan serta terjadinya transmisi dalam hal keagamaan. Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali, Ibnu Hashaji, Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Quraisy adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644. Dikatakan ibunya adalah seorang Melayu, tetapi ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadromi yang mempunyai tradisi panjang berpindah ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Paman dari garis ayah, Muhammad Jilani bin Hasan Muhammad Al-Humaidi, datang dari Gujarat ke Aceh. Dia mengajar fikih, usul fikih, etika, logika atau mantik, dan retorika. Pendidikannya dimulai dengan belajar ilmu agama di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan ke Hadramaut, Yaman, Arab Selatan. Kota ini adalah pusat studi ilmu agama pada masa itu. Dari kota itu,
ia berangkat ke Mekah pada 1030 Hijriah atau 1621 Masehi untuk menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan kedatangannya ke Nusantara, menurut Ahmad Daudi dalam bukunya yang berjudul Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin Ar-Raniri, menyebutkan bahwa Syekh Nuruddin Ar-Raniri datang ke Aceh pada 6 Muharram 1047 Hijriah atau 31 Mei 1631. Kemudian kembali ke negerinya pada 1054 Hijriah atau 1644 Masehi. Lalu beliau meninggal pada 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau 21 September 1658. Terkait dengan bidang kajian keislamannya, pada konsep tasawuf, Syekh Nuruddin Ar-Raniri merupakan seorang syekh dalam tarekat Rifaiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Rifai. Beliau wafat 578 Hijriah atau 1181 Masehi. Ia masuk tarekat ini melalui Syekh Bah Syaiban yang bertindak sebagai syekh tarekat di India pada waktu itu. Dalam bidang fikih, beliau dipengaruhi oleh ajaran fikih yang berasal dari mazhab Syafi'i. Beliau juga merupakan ulama yang memiliki kecenderungan pada tegaknya syariat Islam secara kafah. Hal ini ditunjukkan bahwa beliau mendapatkan amanah menjadi mufti Kerajaan Aceh. Dalam Kesultanan Aceh memiliki lembaga khusus yang didesain untuk memberi nasihat kepada raja, yaitu Mufti atau Syekhul Islam, berada langsung di bawah raja. Mufti zaman Sultan Iskandar Sani dan Sultanah Sofiyatuddin adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jabatan Syekhul Islam memiliki pengaruh besar dalam perbuatan kebijakan-kebijakan raja dalam masalah sosial dan politik. Misalnya, ketika Syekh Ar-Raniri mengepalai Syekhul Islam, dilaporkan menengahi protes keras Belanda atas regulasi perdagangan kerajaan yang menguntungkan para pedagang Gujarat. Dengan otoritasnya, Syekh Ar-Raniri berhasil meyakinkan Ratu Safiyatuddin untuk menarik regulasi tersebut, sehingga Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam sejarah Islam Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera, memiliki pengaruh bukan hanya pada bidang keagamaan saja, tetapi juga dalam bidang sosial dan politik. Karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri mempunyai karya-karya ilmiah di berbagai kajian keilmuan, terutama berkaitan dengan ajaran pokok Islam. Karyanya yang sudah diketahui dengan pasti berjumlah 29 kitab dan manuskrip yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, hadis, akidah, sejarah, dan tasawuf. Sebuah keniscayaan jika Syekh Nuruddin Ar-Raniri merupakan salah satu ulama Nusantara di Aceh yang sangat produktif. Adapun karya-karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri berdasarkan klasifikasinya antara lain: 1. Fikih, yaitu Sirat Al-Mustaqim, kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu dan berisi tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan juga tentang hukum kurban, berburu, hukum halal dan haram dalam hal makanan. 2. Akidah. Yang pertama, Duratu Al-Faraid Bisyarhi Al-Aqaid atau permata berharga tentang uraian akidah, merupakan bentuk saduran dari kitab Syarhu Al-Aqaid Al-Nasafiyah karangan Imam Sa'duddin Al-Taftazani, merupakan kitab karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang bukan hanya menyadur, tetapi juga banyak hal-hal lain yang berhubungan dengan akidah dimasukkan ke dalamnya. Yang kedua, Syifa'ul Qulub atau obat hati. Isi daripada kitab ini ialah tentang pengertian kalimat syahadat dan cara-cara berzikir kepada Allah. 3. Tasawuf dan ilmu kalam. Yang pertama, Nubza fi Da'wah Al-Nil Ma'a Sahibibi atau uraian singkat tentang dakwaan bayang-bayang dengan kawannya. Kitab ini berisi tentang ketidaksesuaian ajaran wujudiyah
terhadap umat Islam awam yang dipaparkannya melalui soal jawab. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, Tibyan fi Ma'rifati al-Adyan, atau penjelasan dalam mengetahui agama-agama. Kitab ini berisi tentang perdebatan yang terjadi dengan kaum Wujudiyah, terdiri dari 2 bab. Pertama, menerangkan tentang agama para nabi. Kedua, menerangkan tentang timbulnya mazhab-mazhab atau aliran-aliran teologi dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW. 4. Sejarah, yaitu Bustanu al-Salatin fi Zikri al-Awalin wal Akhirin, atau Taman Para Sultan tentang riwayat orang-orang dahulu dan kemudian. Kitab sejarah yang merupakan karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri terbesar dalam bahasa Melayu. Kitab ini dibuat setelah beliau berada di Aceh selama 7 bulan lamanya. Kitab ini dibuat atas permintaan Sultan Iskandar Sani, terdiri dari 7 bab antara lain. Pertama, berisi tentang 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kedua, bab ini berisi tentang sejarah para nabi dan raja, terutama pada pasal 12 dan 13 menjelaskan tentang sejarah negara-negara Melayu, terutama sejarah Malaka dan Pahang, serta sejarah kerajaan Aceh. Ketiga, dalam bab ini menerangkan tentang raja-raja yang adil dan menteri-menteri yang berakal lagi bijaksana. Keempat, pada bab ini menerangkan tentang para raja yang bertapa dan para wali yang solih. Kelima, pada bagian ini menerangkan para raja dan menteri yang zalim. Keenam, pada bagian ini menerangkan orang-orang pemurah lagi mulia dan orang-orang yang berani. Ketujuh, pada bagian ini menerangkan tentang ilmu firasat, ilmu ketabiban, sifat-sifat perempuan, serta hikayat-hikayat ajaib yang jarang terjadi. 5. Hadis, Hidayat al-Habib fit Targhib wa Tarhib, atau petunjuk kekasih dalam hal yang menggembirakan dan menakutkan. Kitab ini berisi 831 hadis. Sekarang kitab ini dicetak dengan judul Al-Fawaidul Al-Bahiyah fil Ahadis An-Nabawiyah dalam kitab Hasyiyatu Jam'il Al-Fawaid karangan Daud Ibnu Abdillah Al-Fatani. Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah salah seorang ulama yang berjasa dalam menyebarluaskan bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara. Karya-karyanya yang ditulis dalam bahasa Melayu membuat bahasa ini semakin populer dan menjadi bahasa Islam kedua setelah bahasa Arab. Bahkan ketika itu jalan yang paling mudah bagi setiap orang Islam untuk mengetahui ajaran agamanya adalah belajar melalui bahasa Melayu. Tentunya hal itu ditujukan agar dapat membaca kitab-kitab agama yang tertulis dalam bahasa tersebut. Kitab-kitab yang ditulis Syekh Nuruddin Ar-Raniri sangat populer dan dikenal oleh umat Islam di kawasan Asia Tenggara. Bersamaan dengan ini pula, bahasa Melayu tersebut tersebar luas sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan pada masanya, sehingga penulisan atau bahkan penerjemahan ke bahasa Melayu merupakan strategi dakwah versi Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Setidaknya dengan strategi tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam memahami Islam dengan efektif dan efisien, terutama masyarakat yang berada di wilayah Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Demikian manaqib atau biografi Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jasa beliau terhadap keilmuan Islam di Nusantara layaknya mata air jernih yang memberikan kesegaran bagi mereka yang dahaga akan keilmuan sejati. Semoga Allah yang Maha Pengasih melimpahkan lautan rahmat atas beliau dan seluruh ulama mukhlasin fiddin. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat Nebula TV yang mempunyai informasi terkait ulama Nusantara yang perlu kami tampilkan dalam tayangan-tayangan selanjutnya, bisa memberikan informasi melalui kolom komentar. Begitu pula walaupun tayangan kami dimulai dengan riset yang mendalam, namun kami menyadari tidak ada gading yang tidak retak. Oleh karena itu,
Bila ada kekurangan tepatan informasi dalam tayangan kami berharap sahabat Nebula TV berkenan meluruskannya di kolom komentar. Wal-afu minkum wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.